Ini berarti menggambarkan ayat ini yang pertama menyampaikan tentang toharoh, wudu, mandi dan tayamum, dan yang kedua Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Kemudian jika kalian dikasih kemudahan dalam urusan apapun, termasuk dalam urusan ibadah atau urusan yang lain, supaya kalian tetap bersyukur kepada Allah. Kafir asli tidak wajib sholat. Kafir asli siapa? Begitu dia dari kecil dilahirkan dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak Islam, dia tidak wajib sholat. Berarti ada kafir yang tidak asli. Apa Pak? Kira-kira kafir yang tidak asli kafir apa? Murtad. Wal murtadu yajibus sholat. Orang murtad wajib sholat, tapi sholatnya tidak sah. Sekali lagi, orang murtad wajib sholat, tapi sholatnya tidak sah. Idza aslama wajaba qada'uha mataroka. Kalau dia kembali masuk Islam, dia wajib membayar sholat selama ia tinggal berapa tahun. Loh, berat, semakin berat. Syaratnya sholat yang pertama harus apa? Toharatun anil a'dha. Anggota badannya harus suci, bersih. Suci dari mana? Min hadasin, dari hadas, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Bagaimana cara menghilangkannya? Hadas kecil menghilangkannya dengan wudu, hadas besar menghilangkannya dengan mandi. Rukunnya wudu yang tertera di dalam ayat ini hanya cuma ada 4. Basuh muka, kemudian basuh tangan, ya, ngusap kepala, rambut yang ada kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki. 4. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jika kalian junub, fattaharu ay falsilu, maka bersihkanlah dengan cara mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian kitab suci Al-Quran di pagi ini. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat buat kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi ini. Amin ya robbal alamin.
Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Kita lanjut surat An-Nisa ayat, masih surat An-Nisa, kita lanjut ayat 6. Ayat 6 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat 6 dari An-Nisa, panjang nih ayatnya Pak ya. Selesai nggak ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, jika engkau berdiri, ai aradtum, maksudnya kalian hendak al-qiyam, berdiri mengerjakan sholat, ilas sholati, untuk mengerjakan sholat, wa antum, dan kalian muhdisuna, dalam kondisi hadas, tidak bersih. Faghsilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah kalian,
Fagsilu maka basolah wujuhakum. Wujuhun itu jamaknya dari lafal wajhun, wajah, muka. Sini jamaknya wujuhun, wajah kalian. Wa aidiyakum, ini lafalnya banyakan jamak. Wa aidiyakum, aidun jamak dari mufrad yadun, tangan. Dan tangan-tangan kalian ilal marofiki, begitu juga. Marofiki jamaknya dari lafal mirfakun. Ilal marofiki, sampai pada sikut. Ay ma'aha, maksudnya bersamanya. Kama bayanat sunnatu, sebagaimana sunnah telah menjelaskan. Wamsahu, dan usaplah kalian biru'usikum, dengan kepala kalian. Ayil baknya lafal ru'usikum itu lil ilsoki, maksudnya apa? Menempel. Ay alsiku, tempelkan almasa ketika ngusap biya dengan perus. Min ghairi isalati ma'in, dari tidak mengalirkan air. Wa huwa ismu jinsin, lafal ilsaq itu isim jenis. Fayakfi, maka cukup. Aqalluma, minimal. Yasduku, sampai alaihi pada ru'us. Wawa mashu ba'di sa'rotin, yaitu mengusap sebagian rambut. Wa alaihi as-Syafi'i, ini pendapat menurut Imam Syafi'i. Saya baca dulu Pak ya. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Lafal arjulakum bin nasbi, dibaca nasab. Atfan sebagai atof alai aidikum, atas lafal aidikum. Wabil jari, dan dibaca jer, kalau dibaca jer alal jawari, atas bacaan kasro. Bacaan kasro berarti ilal marofiki, nanti artinya berubah. Ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ilas sholati, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat. Faghsilu wujuhakum, maka hendaklah basuh muka kalian. Wa aidiyakum, dan tangan kalian. Ilal ilal marofiki, berikut sikutnya. Wamsahu biru'usikum, basuhlah, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Ilal ka'baini, sampai pada mata kaki. Nah, ayat ini ayat 6 daripada An-Nisa. Ayat sebelumnya Allah menyampaikan, mengundang, mengajak kepada orang yang beriman, disampaikan tentang makanan yang halal, yang haram. Ya, makanan halal, haram. Kemudian sampaikan pula yang berkaitan dengan menikah setelah makan, halal haram, makan yang baik. Kemudian hal pernikahan, nikah, ya. Setelah hal pernikahan, kemudian apa? Bahkan makanan-makanan yang susah dimakan, supaya itu bisa dimakan boleh. Yaitu apa? Allah mempermudah, yaitu hewan buruan. Kemudian menyampaikan bahwa makanan orang ahli kitab Nasrani dan Yahudi boleh dimakan. Setelah menyampaikan itu semua, Allah mengajak kita untuk
beribadah, ketaatan kepada Allah, beribadah. Namun dalam ibadah tersebut diatur dalam syariat, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi ayat ini menyampaikan pesan tentang apa? Toharo. Toharo berarti di sini nanti ada wudu, mandi, dan tayamum. Karena apa? Sebelum kita beribadah, utamanya di sini yang dibahas sini adalah apa? Sholat. Itu harus mempersiapkan diri kita, karena kita ibadah kepada Allah. Allah yang maha suci, kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Keadaan suci. Karena apa? Di sini yang dibahas tentang toharoh. Toharoh itu berarti apa? Ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Ini semua apa? Untuk kita ketika komunikasi kepada Allah, ketika sholat dalam keadaan suci. Kemudian sebelum ini kita lihat ke depannya dulu, bahwa orang yang dianjurkan untuk mengerjakan sholat, wajibnya sholat ada berapa? Kita ingat Pak, wajibnya sholat ada berapa? Ada 3: Islam, baligh, berakal. Hanya 3 itu: Islam, baligh, berakal. Selain itu tidak kewajiban melaksanakan sholat. Islam berarti kalau kita orang Islam wajib sholat. Anak kita Islam harus diingatkan untuk sholat. Kemudian dalam penafsiran, dalam keterangannya, la yajibul kafiru al asliyu fala yajibus sholat. Kafir asli tidak wajib sholat. Kafir asli siapa? Begitu dia dari kecil dilahirkan dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak Islam, dia tidak wajib sholat. Berarti ada kafir yang tidak asli. Apa Pak kafir yang tidak asli? Apa Pak? Kira-kira kafir yang tidak asli kafir apa? Murtad. Wal murtadu yajibus sholat. Orang murtad wajib sholat, tapi sholatnya tidak sah. Sekali lagi, orang murtad wajib sholat, tapi sholatnya tidak sah. Idza aslama wajaba qada'u ma taraka. Kalau dia kembali masuk Islam, dia wajib membayar sholat selama ia tinggal berapa tahun. Loh, berat, semakin berat. Makanya hati-hati untuk kita, saudara kita, anak-anak kita. Kalau kita sudah iqrar asyhadu an la ilaha illallah, jangan menengok ke belakang karena lebih berat. Nah, berarti yang kewajiban melaksanakan sholat adalah orang Islam. Orang Islam, orang kafir tidak wajib mengerjakan sholat. Makanya di kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baligh, orang baligh. Anak kecil, kenapa dianjurkan belajar sholat? Supaya nanti kalau sudah baligh mereka sudah terbiasa. Berakal, orang berakal berarti yang orang akalnya waras, sehat, tidak gila, tidak terkontaminasi. Manakala itu semua berarti kita wajib mengerjakan sholat. Kemudian syarat-syaratnya sholat. Masih ingat syarat-syaratnya sholat? Syarat-syaratnya sholat yang kita bahas kemarin kan rukunnya sholat ya. Syaratnya sholat yang pertama harus apa? Toharotun anil a'dha. Anggota badannya harus suci, bersih. Suci dari mana? Min hadasin, dari hadas, dari
dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lah hadas hadas kecil, hadas besar, bagaimana cara menghilangkannya? Hadas kecil menghilangkannya dengan wudu, hadas besar menghilangkannya dengan mandi. Taharatul adha. Taharatul adha. Namun ini semua nanti di ayat ini belakangnya ada apa? Kenapa kita ibadah sampai serumit ini? Bukan rumit, ini tata caranya seperti ini. Bahkan Allah memberikan kelonggaran, memberikan kemudahan, memberikan kemudahan. Seandainya semua syarat yang diperlukan yang harus persiapkan tidak ada, nah, nanti Islam memberikan jalan keluar, Tadi kan syaratnya yang pertama harus taharatul a'dha, badannya harus bersih dari hadas, wa najisin, dari hadas dan dari najis. Bagaimana seandainya sudah sampai waktunya, kita mau sholat wudu gak bisa, padahal kita dalam kondisi punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, Islam memberikan kelonggaran. Bagaimana nyari air kemana-mana nggak ada? Ya udah tayamum gitu Pak ya, tetap sholat. Yang kedua syaratnya sholat satrul aurati, menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Syaratnya yang kedua agar sholatnya sah, berarti ini dikerjakan apa? Sebelum usolli, sebelum Allahu Akbar, ini semua dipersiapkan. Badannya harus bersih, pakaiannya, auratnya ditutup dengan pakaian yang suci, yang bersih. Walaupun kita sholat di malam hari yang gelap, di tempat yang sepi, enggak ada yang melihat, tetap sholatnya harus auratnya ditutup. Umpamanya kondisi gelap, kita sholat di kamar sendirian, sepi, nggak ada orang, boleh nggak sholat nggak menutup aurat? Biarpun orang lain nggak lihat, dalam kondisi gelap tetap tutup aurat. Karena apa? Ketika sholat itu kita bukan berhadapan dengan manusia, tapi komunikasi dengan Sang Pencipta. Kemudian syarat yang ketiga, anggota badan bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, menutup badan dengan aurat, menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Kemudian yang ketiga, yang berapa? Yang ketiga, mengetahui waktu masuknya sholat. Oh, ini sudah zuhur jam sekian. Jadi walaupun kita umpamanya orang bangun tidur tahu-tahu langsung ambil air wudu, sholat zuhur. Habis sholat zuhur baru Pak Eko adzan. Nah, berarti sholatnya tidak sah. Karena dia tidak mengetahui masuknya waktu sholat, kecuali kalau dia sudah tanya bangun tidur, Pak sudah zuhur belum? Di rumah karena nggak ada jam, matahari gelap, sudah zuhur belum? Udah. Nah, bertanya orang sudah waktunya sudah masuk karena ya mungkin tempatnya jauh dari komunitas, jauh dari masjid. Habis sholat dia makan, kemudian baru dengar adzan. Gimana, sah nggak sholatnya? Sah, karena dia sudah ijtihad mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian syarat berikutnya adalah menghadap kiblat.
menghadap kiblat. Nah, ini semua syarat tersebut apabila bagi orang yang mampu mempersiapkan. Bahkan menghadap kiblat pun kalau memang itu tidak mampu, boleh tidak menghadap kiblat. Contohnya sholatnya orang sholat khauf. Sholat khauf kan bisa apa tidak menghadap kiblat. Duduk cara sholat khauf sudah pernah kita sampaikan. Sholat sunat di dalam kendaraan, nah boleh tidak menghadap kiblat. Ini semua dipersiapkan apa? Untuk mengerjakan sholat. Lah ini tata caranya wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, ya, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian hendak mengerjakan sholat wa antum muhdisuna, dan dirimu lagi keadaan tidak hadas, tidak punya wudhu, berarti faghsilu wujuhakum. Berarti ayat ini menggambarkan bahwa jika kalian mau mengerjakan sholat harus wudhu. Berarti apa? Wudhu termasuk syaratnya sholat. Karena apa? Untuk menghilangkan hadas kecil, caranya menghilangkan dengan wudhu. Ya. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting apa? Untuk hal itu kan istilahnya apa? Supaya apa? Kalau kita yang sampaikan Pak Eko itu kan apa? Ada yang seperti itu, ada yang memang orang yang tidak terbiasa makainya Pak. Karena kalau makainya gatal katanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau maunya makai seperti itu gatal atau nggak enak, ya nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu tadi ketika sholat makai, ya itu yang nggak boleh, ya Pak ya. Allahu Akbar, baru makai celana. Tadi apa itu di komen Pak Guru itu ya. Jadi dengan catatan ya Pak, ketika kalian hendak mengerjakan sholat harus wudhu terlebih dahulu. Karena pada dalam hadis Nabi, la sholata liman la wudhu'a, la sholata tidak dianggap sholat liman bagi seorang la wudhu'a yang tidak punya wudhu. Kalau melihat ayat tersebut ya, kalau kalian hendak mengerjakan sholat kalian harus wudhu. Ini dengan catatan kalau kalian mau sholat kok punya hadas, berarti harus wudhu. Tapi ketika kita mau sholat ya, wudhu yang apa? Wudhu yang tadi habis maghrib, sejak maghrib isya belum batal, berarti apa? Tidak harus wudhu karena kita belum batal, masih punya wudhu. Tapi kalau ambil air wudhu lebih baik, lebih afdol, tambah sunnahnya lagi gitu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan ini urutannya, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marofiki. Kalau ilal marofiki artinya Pak sampai pada sikut, Kemudian mufasir yang dimaksud ila di sini ila bermakna ma'aha, beserta sikutnya. Kalau sampai pada sikut ya berarti sampai sikut, tapi kalau beserta sikutnya ini sikutnya harus itu beserta sikutnya, kama bayyanat sunnah. Nah, jadi urutannya ini termasuk apa yang disampaikan ayat ini adalah apa?
rukunnya wudhu ini. Rukunnya wudhu yang tertera di dalam ayat ini hanya cuma ada 4. Basuh muka, kemudian basuh tangan, ya, ngusap kepala, rambut yang ada kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, 4. Kemudian ditambah dengan apa? Dan sunnah, innamal a'malu binniyah. Kemudian niat dimasukkan dalam rukun. Kemudian dilihat dari ayat ini, kemudian jumhurul ulama berarti apa? Harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Setelah membasuh muka, kemudian basuh kaki, ya. Setelah basuh kaki, ngusap rambut pada kepala. Habis ngusap rambut pada kepala, tangan nggak boleh, harus urut. Nah. Wamsahu biru'usikum, usaplah. Ini yang dimaksud ru'usikum ini apa? Mengusap kepala atau mengusap apa? Mengusap rambut pada kepala. Nah, ini jangan salah paham Pak ya. Mengusap kepala, umpamanya, kemudian pendapat Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i mengusap rambut yang ada pada kepala. Wa aqallu, paling minim, ya, paling minim rambut yang kita usap minimal, ya, ada yang mengatakan tiga rambut. Kembali lagi, rambut yang ada pada kepala, umpamanya orang yang rambutnya panjang, kira-kira kan ada Pak ya, orang yang rambutnya panjang sehingga rambut panjang itu ngelewer di sampai apa? Melewati batas yang disebut kepala. Rambutnya panjang sampai sini bagaimana Pak ya? Habis wudhu, yang dibasuh rambut yang sudah tidak lewat batas kepala. Boleh nggak itu? Berdasarkan ayat ini, coba kita lihat buku-buku fikih, adalah apa? Tidak diperbolehkan. Karena rambut yang kita punya sudah melewati batas kepala. Bukan yang dari kepala, yang ada di kepala. Berarti di sini cukup diusap, wamsahu biru'usikum, musab kepala kalian. Umpamanya yang dimaksud kepala itu apa? Tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut itu secara umum, wa ghalibu kadzalik, umumnya seperti itu. Yang disebut kepala, ada tempat tumbuhnya rambut. Pak, ada karena orang yang kepalanya tumbuh rambut separuh dari sini nih. Jidatnya sini nih. Sini jidat, kepalanya sini. Itu kan hanya sebagian. Umumnya ya apa? Banyak yang kita lihat seperti itu. Kalau umpamanya orang kepalanya klimis semua, nggak ada rambutnya, ada nggak Pak kira-kira? Ada. Ya, diperkirakan biasanya tumbuhnya rambut seperti ini, berarti yang kita usap bagian ini, sebagian ini. Jadi mengusap rambut ini bagian daripada rukunnya wudhu. Cukup diusap, tidak usah apa? Disiram dengan air. Wawa masub, nah yang dimaksud mengusap kepala, wawa masub ba'di sya'ratin wa alaihi syafi'i. Yang dimaksud mengusap kepala itu mengusap rambut yang ada pada kepala. Itu menurut wa alaihi syafi'i. Wa arjulakum, dan membasuh kaki-kaki kalian. Nah, lafal wa arjulakum ini
atop dengan wa aidiakum. Kalau dibaca wa arjulikum ini nanti atofnya ke ilal marofiki, berarti apa? Kaki nggak usah dibasuh, cukup diusap. Inilah apalah kepintaran, kecerdikan para ulama mengetahui ayat per kalimah lewat apa? Lewat grammarnya. Wa arjulakum ini kan menurut apa? Ulama alinahu arjulakum dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dia atop dengan wa aidiakum. Wa aidiakum membasuh tangan tadi kan dibasuh, berarti ini kalau wa arjulakum berarti kaki juga harus dibasuh. Kenapa tidak atop ke ilal marofiki? Nah, karena kaki harus dibasuh, tidak diusap. Wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum, karena wa arjulakum tidak mengikuti lafal ru'usikum. Kalau mengikuti lafal ru'usikum dia harus diusap. Karena apa? Dia dibaca nasab berarti mengikuti lafal sebelumnya. Ilal ka'bain sampai mata kaki, berikut mata kakinya ai ma'aha, bukan sampai pada mata kaki tapi berikut mata kakinya dibasuh. Ini berarti apa? Berarti urutan mulai dari basuh kepala, muka, basuh tangan, mengusap rambut yang ada pada kepala, basuh kaki. Itu kan berurutan. Ada nggak kira-kira orang apa mengerjakan wudhu mulai basuh muka sampai selesai sekaligus. Jadi biasanya apa? Ada yang mengatakan apa? Boleh seperti halnya apa? Orang ketika menyelam di kali, itu pun harus dikerjakan satu-satu. Ma'aha bersama apa? Ilal Ka'bah ini ma'ahuma berikut kedua mata kakinya. Apa itu mata kaki? Ya mata kaki yang sudah kita lihat itu Pak ya. Gambarnya kalau bahasa Jawa itu kemiri. Ya kemiri mata kaki. Wahuma al-adhomani an-nati'ani, yaitu dua tulang yang menonjol fi kulli rijlin, dalam setiap kaki. Rijlin bukan rojulin. Fi kulli rijlin, dalam setiap kaki. Ingda mafsolisaki, ketika tempat pemisahnya betis, wal kodami, dan telapak kaki. Ya seperti yang kita lihat, mata kaki itu yang mana? Ya itulah ya. Wal faslu bainal aidi, memisah antara tangan dan kaki yang dibasuh, birroksi, dengan kepala al-mamsuhi yang diusap, itu yufidu, memberi faedah wujubat tartibi fi toharoti hadil a'dha wa alis syafi'i. Ini menggambarkan apa? Kenapa seperti itu? Ini menggambarkan bahwa apa? Membasuh untuk mengerjakan rukunnya wudhu itu harus tertib, berurutan dari pertama, kedua sampai terakhir, menggambarkan tertib. Nah karena apa? Dalam Al-Quran rukunnya ada 4, kemudian ditambah apa? 1 niat. Dalam hadis tertib adalah jumhurul ulama berdasarkan penafsiran ayat ini, berarti tertib adalah bagian daripada apa? Rukunnya wudhu, tidak bisa dibolak-balik. Itu untuk menghilangkan hal kecil. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub, fattaharu ay fagsilu, maka bersihkanlah dengan cara mandi.
Wa in kuntum junubang fatwaru, berarti cara menghilangkan hadas besar harus dengan mandi. Titik. Wa in kuntum mardo. Nah ini apa? Satu catatan. Wa in kuntum, dan jika kalian mardo dalam keadaan sakit, marodon sakit, ya durruhul ma'u, membahayakannya al ma'u air wudu. Ya. Oh. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Yang penting apa? Untuk hal itu kan istilahnya apa? Supaya apa, kalau kita yang sampaikan Pak Eko itu kan apa? Ada yang seperti itu, ada yang memang orang yang tidak terbiasa makainya Pak. Karena kalau makainya gatal katanya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak. Jadi kalau maunya makai seperti itu gatal atau enggak enak, ya enggak masalah ya. Yang enggak boleh itu tadi ketika sholat makai, ya itu yang enggak boleh, ya Pak ya. Allahu Akbar, baru makai celana. Tadi apa itu di komen Pak Guru itu ya. Jadi dengan catatan ya Pak, ketika kalian hendak mengerjakan sholat harus wudhu terlebih dahulu, karena pada dalam hadis Nabi la sholata liman la wudhu'a, la sholata tidak dianggap sholat liman bagi seorang la wudhu'a yang tidak punya wudhu. Kalau melihat ayat tersebut ya, kalau kalian hendak mengerjakan sholat kalian harus wudhu. Ini dengan catatan kalau kalian mau sholat kok punya hadas, berarti harus wudhu. Tapi ketika kita mau sholat ya, wudhu yang apa? Wudhu yang tadi habis maghrib, sejak maghrib isya belum batal, berarti apa? Tidak harus wudhu karena kita belum batal, masih punya wudhu. Tapi kalau ambil air wudhu lebih baik, lebih afdol, tambah apa? Tambah sunnahnya lagi gitu. Faghsilu wujuhakum, basolah mukamu, wa aydiyakum, dan ini urutannya, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marofiki. Kalau ilal marofiki artinya Pak sampai pada sikut, sampai pada sikut. Kemudian mufasir yang dimaksud ila di sini ila bermakna ma'aha, beserta sikutnya. Kalau sampai pada sikut ya berarti sampai sikut, tapi kalau beserta sikutnya ini sikutnya harus itu beserta sikutnya, kama bayyanat sunnah. Nah, jadi urutannya ini termasuk apa yang disampaikan ayat ini adalah apa? Rukunnya wudhu ini. Rukunnya wudhu yang tertera di dalam ayat ini hanya cuma ada 4. Basuh muka, kemudian basuh tangan, ya, ngusap kepala, rambut yang ada kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, 4. Kemudian ditambah dengan apa? Dan sunnah innamal a'malu binniyah. Kemudian niat dimasukkan dalam rukun. Kemudian dilihat dari ayat ini, kemudian jumhurul ulama berarti apa? Harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Setelah membasuh muka kemudian basuh kaki ya, setelah basuh kaki ngusap rambut pada kepala, habis ngusap rambut pada kepala tangan nggak boleh, harus urut.
Wamsahu biru'usikum, usaplah. Ini yang dimaksud ru'usikum ini apa? Mengusap kepala atau mengusap apa? Mengusap rambut pada kepala. Nah, ini jangan salah paham Pak ya. Mengusap kepala, umpamanya kemudian pendapat Imam Syafi'i dan Ashabus Syafi'i mengusap rambut yang ada pada kepala. Wa aqallu, paling minim ya, paling minim rambut yang kita usap minimal ya ada yang mengatakan tiga rambut. Kembali lagi, rambut yang ada pada kepala, umpamanya orang yang rambutnya panjang, kira-kira kan ada Pak ya, orang yang rambutnya panjang sehingga rambut panjang itu ngelewer di sampai apa? Melewati batas yang disebut kepala. Rambutnya panjang sampai sini bawahnya Pak ya. Habis wudhu yang dibasuh rambut yang sudah tidak lewat batas kepala, boleh nggak itu? Berdasarkan ayat ini, coba kita lihat buku-buku fikih adalah apa? Tidak diperbolehkan, karena rambut yang kita punya sudah melewati batas kepala, bukan yang dari kepala, yang ada di kepala. Berarti di sini cukup diusap, wamsahu biru'usikum, musab kepala kalian. Umpamanya yang dimaksud kepala itu apa? Tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut itu secara umum, wa ghalibu kadzalik, umumnya seperti itu. Yang disebut kepala, disebut kepala ada tempat tumbuhnya rambut. Pak, ada karena orang yang kepalanya tumbuh rambut separuh dari sini nih, jidatnya sini nih, sini jidat, kepalanya sini. Itu kan hanya sebagian. Umumnya ya apa? Banyak yang kita lihat seperti itu. Kalau umpamanya orang kepalanya klimis semua, nggak ada rambutnya, ada nggak Pak kira-kira? Ada. Ya diperkirakan biasanya tumbuhnya rambut seperti ini, berarti yang kita usap bagian ini, sebagian ini. Jadi mengusap rambut ini bagian daripada rukunnya wudhu. Cukup diusap, tidak usah apa, disiram dengan air. Wawa masub, nah yang dimaksud mengusap kepala, wawa masub ba'di sya'ratin wa alaihi syafi'i. Yang dimaksud mengusap kepala itu mengusap rambut yang ada pada kepala. Itu menurut wa alaihi syafi'i. Wa arjulakum, dan membasuh kaki-kaki kalian. Nah, lafal wa arjulakum ini atop dengan wa aidiakum. Kalau dibaca wa arjulikum ini nanti atofnya ke ilal marofiki, berarti apa? Kaki nggak usah dibasuh, cukup diusap. Inilah apalah kepintaran, kecerdikan para ulama mengetahui ayat per kalimah lewat apa? Lewat grammarnya. Wa arjulakum, ini kan menurut apa ulama alinahu, arjulakum dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena dia atop dengan wa aidiakum. Membasuh tangan tadi kan dibasuh, berarti ini kalau wa arjulakum berarti kaki juga harus dibasuh. Kenapa tidak atop ke ilal marofiki? Nah, karena kaki harus dibasuh, tidak diusap.
Oh, wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum, karena wa arjulakum tidak mengikuti lafal ru'usikum. Kalau mengikuti lafal ru'usikum dia harus diusap, karena apa? Dia dibaca nasab berarti mengikuti lafal sebelumnya. Ilal ka'bain, sampai mata kaki, berikut mata kakinya, ai ma'aha, bukan sampai pada mata kaki tapi berikut mata kakinya dibasuh. Ini berarti apa? Berarti urutan mulai dari basuh kepala, muka, basuh tangan, mengusap rambut yang ada pada kepala, basuh kaki. Itu kan berurutan. Ada nggak kira-kira orang apa mengerjakan wudhu mulai basuh muka sampai selesai sekaligus. Jadi biasanya apa? Ada yang mengatakan apa? Boleh seperti halnya apa? Orang ketika menyelam di kali, itu pun harus dikerjakan satu-satu. Ma'aha, bersama apa? Ilal Ka'bah ini ma'ahuma, berikut kedua mata kakinya. Apa itu mata kaki? Ya, mata kaki yang sudah kita lihat itu Pak ya. Gambarnya kalau bahasa Jawa itu kemiri. Ya, kemiri mata kaki. Wahuma al-adhomani an-nati'ani, yaitu dua tulang yang menonjol, fi kulli rijlin, dalam setiap kaki. Rijlin bukan rojulin. Fi kulli rijlin, dalam setiap kaki. Ingda mafsolis saki, ketika tempat pemisahnya betis, wal kodami, dan telapak kaki. Ya seperti yang kita lihat, mata kaki itu yang mana? Ya itulah ya. Wal faslu bainal aidi, memisah antara tangan dan kaki yang dibasuh, birroksi, dengan kepala al-mamsuhi yang diusap, itu yufidu, memberi faedah, wujubat tartibi fi toharoti hadil a'dha wa alis syafi'i. Ini menggambarkan apa? Kenapa seperti itu? Ini menggambarkan bahwa apa? Membasuh untuk mengerjakan rukunnya wudhu itu harus tertib, berurutan dari pertama, kedua sampai terakhir, menggambarkan tertib. Nah, karena apa? Dalam Al-Quran rukunnya ada 4. Kemudian ditambah apa? 1 niat. Dalam hadis tertib adalah jumhurul ulama berdasarkan penafsiran ayat ini, berarti tertib adalah bagian daripada apa? Rukunnya wudhu, tidak bisa dibolak-balik. Itu untuk menghilangkan hal kecil. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan jika kalian junub, fattaharu ay fagsilu, maka bersihkanlah dengan cara mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, berarti cara menghilangkan hadas besar harus dengan mandi. Titik. Wa in kuntum mardo, nah ini apa? Satu catatan. Wa in kuntum, dan jika kalian mardo, dalam keadaan sakit, marodon, sakit, yadurruhul ma'u, membahayakannya, al ma'u, air. Jika kita sakit, kalau kena air bahaya. Mungkin bahayanya kenapa? Kalau kita pakai air mungkin langsung apa? Rasanya dingin, menggigil gitu ya. Atau di bagian anggota wudhu kalau kena air itu apa? Ada sakit yang membahayakan kalau kena air. Nah. Jadi boleh apa? Wa in kuntum mardo, jika kalian sakit, au ala safarin,
atau kalian dalam keadaan bepergian, ay Musa Faro ini bepergian jauh yang diperbolehkan untuk sholat jamak qashar, bepergian jauh yang diperbolehkan untuk sholat jamak qashar. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, au jaa atau datang ahadun seorang minkum dari kalian minal ghaiti dari buang hajat. Maksudnya lafal ghaib ini asalnya apa? WC. Kan ada belum tentu apa orang ke WC ini buang hajat, mungkin ke WC mungkin naruh apa, ngambil sabun atau ngambil apa, memperbaikinya apa. Tadi yang dimaksud ini adalah apa? Mereka datang ke WC membuang hajat, baik hadas kecil maupun apa, nah hadas besar, membuang hadas dari belakang maupun dari depan. Ay akhdasa aula mastumun nisa, atau menyentuh kalian anisa terhadap istri. Nah, menyentuh istri. Nah ini yang nggak boleh Pak. Baik kalau menyentuh istri habis wudhu menyentuh istri nggak boleh ya. Boleh menyentuh tapi asal terhalang, kulitnya terhalang oleh pakaian boleh, nggak apa-apa. Paman habis wudhu apa nyenggol istri atau nyium istri namanya, tapi nyiumnya jangan kulit telanjang ya, ditutupin pakai sajadah gitu ya, pakai sorban. Aula mastu menisa, atau kalian menyentuh seorang wanita, yang dimaksud wanita ini adalah apa? Seorang istri atau apa? Seorang istri. Nah itu semua fa'ilam tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan ma'an air, ba'da tolabis setelah mencarinya, fatayammamu maka bertayamumlah, so'idan thayyiban dengan debu yang suci. Nah ini apa bagian daripada rukhsah. Kalau itu semua yang di atas itu ya, bagi hadas kecil maupun hadas besar, caranya mandi apabila itu dalam kondisi darurat, habis apa punya mau sholat padahal kita punya hadas, enggak punya wudhu, enggak apa, belum mandi belum wudhu, tapi nyari air kemana-mana tidak ada, atau lagi kondisi sakit, kalau kena air berbahaya, berbahaya, atau batalnya wudhu tadi karena apa? Sentuhan, kita menyentuh kepada seorang wanita lain yang bukan mahram. Nah itu semua kan harus wudhu ya. Anak tiri bukan mahram Pak, tetap batal ya. Anak tiri tetap batal karena dia bukan mahram. Tapi dengan catatan anak tiri ya, anak tiri kalau ibunya sudah kita dukul ya, sudah berhubungan intim, itu tidak boleh apa, dalam ayat yang lain, jangan engkau menikahi dengan apa wahala ilu roba apa, jangan mengawini dengan anak yang ibunya sudah kamu nikahin. Itu dimaksud anak tiri. Yang dimaksud anak tiri, yang dimaksud tetap batal tapi tidak boleh dinikahi gitu. Fa'ilam mana? Jadi itu semua kalau tidak mendapatkan air, Islam memberikan kemurahan rukhsah, yaitu dengan tayamum. Tayamumnya so'idan thayyiban, dengan tanah yang bersih, tanah yang suci, yang dimaksud thayyiban turaban tahiran, tanah yang suci. Tapi dengan catatan mencari air
tidak ada. Seperti gambarannya apa, seperti orang-orang yang apa, tengah hutan atau di mana dia perjalanan jauh nyari air nggak ada, sudah waktunya sholat, dia punya hadas harus wudhu, nggak ada air, sudah mencari kemana, berarti boleh mengerjakan tayamum. Okay. Nah, kalau untuk sholat jamaah itu dalam hadis Nabi lebih utamanya ambil wudhunya dari rumah, kan? Barang siapa yang keluar dari rumah, barang siapa yang ambil wudhu kemudian keluar rumah pergi ke masjid untuk sholat jamaah, itu hadisnya seperti itu. Ketika kita melangkah, kaki kanan kita melangkah, dosa kita diampuni, kaki kiri melangkah, derajat kita diangkat oleh Allah. Berarti apa? Lebih afdal orang pergi ke masjid apa, wudhunya dari rumah. Ya, tapi ya dengan catatan kalau memang apa, di rumah itu airnya rebutan, kamar mandinya satu rebutan, ya semuanya lihat kondisi. Jadi intinya lebih baik mana? Lebih afdal wudhu di rumah. Famsahu, bagaimana caranya tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Famsahu, usaplah kalian biwujuhikum, wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian, ma'al mirfaqaini, beserta sikutnya, minhu, dari aid, dari tangan. Jadi untuk tayamum tidak seperti apa, seperti wudhu. Kalau tayamum itu cukup diusap, yang diusap cuman dua anggota badan, muka dan tangan. Jadi rukunnya tayamum, satu niat, kedua mengusap muka, ketiga mengusap tangan sampai sikut, yang keempat tertib. Jadi untuk tayamum tidak usah bang digebyur kayak mandi saja, cukup diusap. Biturabin taurin, dengan tanah yang suci. Kemudian yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar, dan mereka sudah mengalami, orang-orang dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam perjalanan jauh diperkirakan tidak bisa mengerjakan sholat di awal waktu atau nanti kehabisan waktu. Ya, kalau memang nyatakan seperti itu dengan catatan apa? Waktunya tidak cukup. Contohnya umpamanya kita mau pulang ke Jawa. Kalau pulang ke Jawa umpamanya naik pesawat bentar Pak ya. Ayo naik ini biasanya yang perjalanan jauh, mungkin orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tergantung pelaksanaannya. Kalau dia berangkatnya itu sebelum waktu, ya, sebelum waktu zuhur dia sudah berangkat. Kemudian waktu zuhur di tengah perjalanan, tapi diperkirakan nanti asar sudah bisa sampai ke tempat tujuan, lebih baik dilaksanakan sholat apa? Sholat apa Pak itu? Jamak qashar. Kalau tidak bisa dikerjakan di awal berarti jamak qashar, nanti jamak takhir. Lebih baik apa? Jamak, kan ada beberapa kesempatan, lebih baik kita kerjakan jamak qashar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kemudian yang kita jumpai pula untuk mengerjakan tayamum, yang mereka meyakini bahwa di dinding rumah, dinding pesawat itu ada debu, dan debu yang nempel itu pasti apa? Kita husnudzon adalah debunya adalah bersih dan suci, dan itu menurut banyak ulama hal itu apa? Sudah dimaklumi dan diperbolehkan. Kalau kita mau praktekkan, ya mau Pak Eko, nanti kawan umroh sholatnya di pesawat dengan tayamum, itu Pak ya.
Milu bidor bata ini. Nah itu sekali untuk mengusapnya dua kali pukulan, 2 kali usapan. Yang dulu yang apa untuk tayamum udah pernah dipraktekin belum Pak? Untuk tayamum. Jadi untuk tayamum itu apa? Mengusapnya 2 kali apa? 2 kali usapan. 2 kali usapan. Contohnya kalau ini tangan. Jadi kalau dulu kayaknya udah pernah saya praktekin. Umpamanya debu ditaruh di tempat, di apa? Di tempat. Debunya di garis 4. Nah, di garis 4. Maksud garis 4 yang ini nanti untuk tangan kanan, tangan kiri buat muka bagian kanan, bagian kiri. Boleh dimusapnya seperti ini begini, atau boleh begini. Yang kedua tangan kiri juga begitu, ini. Nah kalau emang itu debunya kita persiapkan, ini kan masih nempel, ketok dulu. Ngetoknya jangan begini. Ngetoknya begini nih. Nah. Tadi yang di bawah kan masih 2 yang belum ditempelin. Yang kedua tangan kanan kiri beresan Pak ya, cuman 2 kali, cuman muka dan tangan yang diusap. Berbata ini 2 kali pukulan, 2 kali usapan. Ya. Ya. Mereka meyakini bahwa di dinding pesawat, di kendaraan itu ada debu yang nempel Pak, ada debu yang nempel. Makanya kalau itu kita nggak yakin, lebih baik sholatnya di jamak qashar di awal waktu atau nanti di akhir waktu. Tapi kalau memang diyakini itu ada debu yang ada nempel di dinding, boleh dijadikan tayamum. Ya. Di sini apa? Redaksinya kan so'idan thayyibat turoban tohiron, tanah. Tapi tidak mungkin tanah yang bisa nempel. Tanahnya itu harus dijadikan debu atau dijadikan pasir. Kalau pasir itu kan bukan tanah, pasir kan dari batu. Tapi yang campur sini adalah kalau pasir itu mengandung debu, masuk kategori tanah gitu Pak, masuk kategori tanah. Karena redaksinya dengan tanah yang suci. Nggak mungkin tanah yang gelondongan sama seperti itu dijadikan bahan tayamum. Tanahnya dilembutkan dulu, dibikin seperti debu, dibikin seperti pasir. Nah, kenapa? Boleh, bisa, ya boleh. Ya bisa. Umpamanya kita ke pesawat, jadi kita mempersiapkan untuk tanah untuk tayamum di bawah, bisa, nggak apa-apa. Tapi setelah tanah yang dijadikan untuk tayamum, debu yang dijadikan untuk tayamum itu nanti nggak bisa dipakai lagi, harus sekali pakai untuk wudu. Ya, dibuang. Ya. Kemudian tayamum juga hanya digunakan sekali dalam sholat fardu. Tidak boleh satu tayamum dipakai untuk sholat asar, nanti sholat maghrib dipakai lagi, nggak bisa. Kalau sholat sunat berkali-kali boleh. Kalau untuk tayamum, kali untuk sholat fardu
sekali fardu sekali tayamum. Itu semua ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ma yuridu tidak menghendaki Allah liyaj'ala untuk menjadikan 'alaikum atas kalian min harajin dari aidokin dari kesempitan. Itu semua Allah tidak menjadikan kesempitan. Maksudnya apa? Kesusahan. Itu justru apa? Allah mempermudah. Apabila itu semua enggak kamu dapatkan, harus seperti itu, kita cari solusi yang lain. Bima dengan sesuatu faradha mewajibkan Allah alaikum kepada kalian minal wudhu'i dari wudhu wal ghusli dan mandi wa tayamum dan tayamum. Kalau memang itu semua dicari nggak ada, air nggak ada, tayamum pun nggak ada, berarti apa? Karena darurat apa? Boleh mengerjakan sholat tanpa apa? Tanpa menghilangkan hadas, seperti tanpa wudhu, tanpa mandi. Karena apa? Dicari nggak ada, nyari air nggak ada, nyari debu nggak ada. Walaki yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menghendaki liyutahhirakum untuk mensucikan diri kalian minal ahdasi dari beberapa hadas wadzunubi dan dosa. Waliyutimma dan Allah menyempurnakan nikmatau anas nikmatnya alaikum pada kalian bil islami dengan Islam. Itu tujuannya apa? Untuk menyempurnakan agama Islam yang sudah kalian peluk, yang sudah kalian ikuti ajaran dan aturannya. Jadi kemudahan seperti itu la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini berarti menggambarkan ayat ini yang pertama menyampaikan tentang toharoh, wudu, mandi dan tayamum, dan yang kedua Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Kemudian jika kalian dikasih kemudahan dalam urusan apapun, termasuk dalam urusan ibadah atau urusan yang lain, supaya kalian tetap bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur, pasti Allah tambah nikmat. La azidannakum. Wadhkuru ni'matallahi wallahu a'lam bisawab. Satu ayat tapi ayatnya panjang Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah kepada hamba Allah yang pada saat ini telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah. Semoga hamba Allah ya Pak Ijan diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Dan kita doakan pula untuk almarhum almarhumah, semoga senantiasa diberi almarhumah hamba Allah senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah di alam barzahnya, ditempatkan dalam radhatun min riyadil jannah, dan disampaikan kepada pahalanya dicaturkan kepada Bapak Haji Muhammad Marsiti bin Dullah Kasan, Pak Ibu Sukiyah binti Sumo Sukiman, Ibu Sumiati binti Sumo Sukiman, Mbah Saryam bin Adam, Bapak Arjo Kasbi bin Adam, Mbah Matohir bin Adam, Mas Farhan bin Haji Muhammad Marsiti, Bapak Halini bin Matori. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la alam tana alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la nasba' wa min du'ain mustajab wa min syarri dzalikal arbab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhihi jama min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizqi wa ahli quran wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Jangan salah ya.